Iya nggak, guys? Oke, jadi tinggal dimasukin aja. Jangan lupa deskripsinya. Saya baca untuk untuk kedua produk ya, dua produk aja, Kodas nggak usah. Jadi masuk ke data waktu proses pembuatan produk. Ini kan kalian juga udah ada ya ininya, datanya dari modul sebelumnya. Jadi gampang, cuma tinggal masukin aja. Terus masuk ke lingkungan fisik kerja. Di sini kalian kan ada belangkonya udah dikumpul semua kan guys ya. Maksudnya kayak udah disatuin jadi satu drive gitu buat shift belum kalian shift 2 ya. Udah disatuin kan ya? Oke. Jadi tinggal dimasukin aja, gampang ketik satu mah. Gitu aja. Next ada faktor kelonggaran. Nah, faktor kelonggaran ini kayak kalian udah disinggung juga ya di tutorial, kayak udah dijelasin banyak kayaknya. Kemarin gue juga dengar jadi kalian jelasin faktor kelonggaran yang nanti kalian dapetin dari wawancara dengan si operator. Sama juga untuk kedua produk. Nah, lanjut ke bukan kedua produk. Iya, benar kedua produk dan stasiunnya masing-masing kan yang buat PMM kan soalnya ini. Lanjut ke data kecelakaan kerja. Ini nanti kita bakal jelasin lebih lanjut lagi di di pengolahan data. Keterangan kejadian ini fontnya tetap sama semua ya guys. Ini kayaknya tadi salah 10 aja, tetap tabel 10 pasti gitu. Nah, ini keterangan kejadian PT-PT tahun 2024. Nah, ini kalian jadiin grafik ya, buat grafiknya dari datanya. Itu risiko bahaya dari si masing-masing pengerjaan produk. Habis sekarang masuk ke pengolahan data. Pengolahan data itu ada PMM. Kalian tinggal buat PMM dari Multi Adjustable Holder, itu ada pemotongan dan pencetakannya. Habis itu juga ada stasiun pemotongan untuk produk multi holder. Selanjutnya ada perbandingan NAB. Perbandingan NAB dengan data lingkungan kerja fisiknya. Nah, nanti NAB-nya kalian masih megang nggak yang ini loh, yang Permenaker nomor 5 tahun 2018 gitu. Kalau kalian ntar gue kirim deh gampang. Itu aja. Nanti kalian jelasin juga ya kalian dapat NAB-nya dapat dari mana. Lanjut ada identifikasi resiko bahaya menggunakan HKDC. Nah, ini nanti kalian kan udah jelasin ya kemarin ya di tutorial praktikum ngapain HKDC itu. Nanti mungkin bakal gue ulas ulang lagi tentunya di bimbingan ini. Kalian pindahinnya langsung di sini. Sama juga buat semua produknya. Habis itu kalian bakal buat FTA, yaitu top event dari masing-masing HKDC, masing-masing produk. Kalian bakal buat FTA-nya. Pilih yang risk matrix-nya paling tinggi. Kalau misalkan ada dua yang paling tinggi, pilih aja salah satu, bebas serah kalian. Analisis yang detail untuk FTA. Oke, ini buat 3 produk juga ya, sama ya. Yaitu untuk Rodas, Ultirta, dan Multiholder. Oke, masuk ke bab 5. Di sini kalian ngejelasin pertama peta manusia dan mesin. Jelaskan apa peta manusia dan mesin secara umum. Di sini nggak disuruh sih pakai citasi, tapi kalau pakai citasi menurut gue lebih baik. Selanjutnya paragraf kedua, jelaskan hasil peta manusia dan mesin telah dibuat. Kalian jelasin hasil yang kalian dapat gimana, waktu bakunya berapa, normalnya, persentase pembagian pekerjaannya gitu-gitu. Habis itu bandingkan PMM yang telah dibuat dengan PMM dari jurnal terdahulu. Maksudnya adalah kayak sesuai gak. Jadi contoh misal PMM kalian tuh begini waktu bakunya, kebanyakan mesin, misalnya lebih besar waktu mesin. Apa itu artinya? Sesuai dengan jurnal ini, itu artinya adalah operator tidak pembagian kerjanya tidak efisien gitu bisa. Dan juga bisa kalian gunain jurnal tersebut sebagai usulan perbaikan dari PMM tersebut. Nah, lanjut ke 5.2, itu ada analisis identifikasi risiko bahaya menggunakan HKDC. Jadi kalian jelasin HKDC secara umum. Sama ya, jadi setiap paragraf 1 ini menurut gue lebih baik kalian pakai citasi aja ya. Kan bisa juga dapat dari mana ya? Dari bab 2 ya, langsung diambil aja gampang kan. Harus jelasin hasil yang kalian dapat dari HKDC yang udah dibuat tuh 3 produk. Habis itu bandingkan HKDC yang kalian buat dengan HKDC dari jurnal terdahulu. Masuk ke 5.3, analisa lingkungan kerja fisik.
sama ya, kalian jelasin hasil pengukurannya itu gimana, situasi kondisi lingkungan kerja fisik di uh, area produksi PT PTI. Habis itu bandingkan hasil pengukuran tersebut dengan NAB-nya. NAB-nya apa namanya yang dapat dari Permenaker itu nanti gue kasih. Dan juga kasih sarannya apa atau contoh karena dia lebih besar dari NAB bakal begini menurut jurnal seperti ini gitu. Apa? Habis itu analisis usulan perbaikan risiko bahaya terhadap tempat kerja. Nah di sini kalian jelasin apa itu risiko bahaya pada tempat kerja secara umum. Habis itu jelaskan hasil FTA. Kalian ngomong FTA itu dipilih dari mana, kenapa kalian pilih yang itu. Nah, habis itu gimana FTA-nya, hasilnya apa aja, dan kan FTA itu kan kayak apa ya guys, bisa bilang kayak fishbone kan ya. Kalian bakal nganalisis kan 5M1E kan ya, man, method, money, material gitu-gitu kan, sama environment tuh. Nah, nanti kalian analisis dari method tuh penyebabnya tuh begini. Dari man tuh begini kayak gitu. Kalian jelasin. Nah, habis itu kalian tentunya ngasih usulan perbaikan didasarkan dengan jurnal terdahulu. Kesimpulan sama kayak biasa, saran juga sama kayak biasa. Lampirannya cuma ada belangko lingkungan kerja fisik yang kalian dapat dari modul 3 sama belangko waktu proses buatan produk ini udah dapat dari modul 3. Oke, buat format laporan ada yang mau ditanya dulu gak sebelum kita masuk ke pengolahan data? Kalau ada ya tanya, kalau nggak ada ya bilang nggak. Dari saya cukup, Bang. Yang lain gimana? Kelompok yang lain? Oke. Sudah. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak guys? Oke. Mungkin coba buat semua kelompok nih JKL sheet input data udah lengkap semua belum? Apa ada yang belum lengkap? Kayaknya udah lengkap ya. Oke, kelompok J dan L udah lengkap belum? Kalau belum lengkap kita isi bareng-bareng. Oh, kelompok J dan L. Lengkap atau belum? Kalau udah jawab udah, kalau belum bilang belum. Loh, sudah tinggal jawab, bro. Udah, belum. Cukup, Bang. Cukup anjing. Udah atau belum keisi itu sheet input data? Kalau belum biar kita bareng-bareng nih isi, siapa tahu ada yang salah atau ada yang masih belum paham. Kalau udah ya kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa ditanya aja di sini biar nggak bingung. Dari kelompok L sendiri udah coba ngisi, Bang, buat yang input data sendiri ini, Bang. Dari praktikum kemarin. Udah lengkap kah atau masih ada yang belum keisi? Itu maksudnya. Udah lengkap. Oke, thank you kelompok L. Kelompok J gimana? Udah lengkap kah? Ininya di sheet input data? Atau belum? Kelompok. Hah? Sorry, kenapa tadi Radit? Iya bang, kelompok C udah lengkap bang buat input datanya bang.
Oke, thank you. Itu doang gue tanya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke PMM. Mungkin gue nggak tahu ya kalian udah ngerti ya, tapi mungkin gue bakal ngejelasin ulang lah sedikit mengenai PMM. Oke, jadi di PMM ini kalian bakal buat hanya untuk 2 produk, yaitu Untirta Adjustable Holder dan Untirta Multi Holder. Nah, dari kedua produk ini kalian bakal buat yang stasiun pekerjaan yang menggunakan mesin. Berarti di Untirta Adjustable Holder itu kalian ada 2 tuh PMM-nya, karena ada pemotongan pencetakan. Sedangkan untuk multi holder itu nggak ada pencetakan. Jadi dia cuma pakai mesin di pemotongan kan ya, di CNC router aja gitu. Jadi kalian buat hanya untuk 2 produk, di Untirta Adjustable Holder itu 2, dan di PMM itu MH. Jadi ada ini apa namanya? Ada 3 total semuanya. Ada yang tahu nggak kenapa Krodas nggak dibuat lagi di tahun ini? Apakah ada yang tahu? Ya, Kairunisa. Kenapa? Hmm. Oke, bener ya kata Kairunisa tadi. Mungkin gue lebih lurusin dikit lagi karena PT PTI merasa karena iya emang benar Krodas itu memang produk lama dan dirasa memang apa ya, proses produksinya tuh udah optimal lah, udah efisien lah. Jadi kita lebih fokus ke yang baru terlebih dahulu nih, mau kita analisis. Yang lama ya itu udah fine lah, udah oke gitu. Meskipun nggak great ya, tapi masih udah fine lah, udah cukup lah gitu. Kita gitu. Jadi makanya kenapa kita nggak ngerjain Krodas terlebih dahulu untuk sekarang. Oke, kita masuk ke BMM dulu ya. Pekerjanya siapa di shift 2, CNC router? Siapa ya? Gue lupa deh. Siapa sih? Kalian tau gak shift 2 siapa kerja di CNC? Ini gimana aja? Oke. Oke, misalnya Radit. Nah, kalian tulis ya di sini Radit nomor kota 1 dipetakan oleh contoh kelompok K. Kelompok K tanggal pembuatannya ya, bukan tanggal produksinya terjadi ya. Tanggal pembuatan berarti contoh misal sekarang 1 November 2025. Oke. Next. Nah, nanti kalian kan punya video kan masing-masing ya di CNC root di video masing-masing proses. Nah, kalian bakal isi nih untuk prosesnya. Jadi contoh di kalian bakal ngeliat. Jadi kalian ngeliatnya gini guys, jangan orang kalian habisin dulu, habis itu baru mesin, jangan. Jadi orang dan mesin gitu, kanan dan kiri gitu, jangan atas bawah dulu gitu. Jadi contoh, kalau dia misal mengambil papan kayu selama 3 detik, berarti mesin bakal menganggur 3 detik kayak gitu kan ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau setup ini ya, salah nih, setup mesin tuh coba kalau misalkan setup mesin, orangnya lagi nge-setup mesin nih, operator lagi nge-setup mesin, kira-kira mesinnya nganggur atau enggak guys menurut kalian? Oh nganggur? Enggak dong, kan mesinnya lagi dikerjakan tuh, lagi jalan bisa dibilang. Iya dong. Oh jadi maksud lu karena dia belum mulai produksi gitu ya? Oh, apa namanya, ya guys, karena pas di setup itu, kan itu dia menggunakan mesin kan. Mesin tuh udah nyala di situ loh. Mesin lagi bersiap-siap buat kan nge-setup mesin gitu loh. Paham nggak? Dia mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan mesin tersebut. Jadi kita apa namanya? Kita langsung simpulkan kalau mesin tersebut memang udah bekerja dong. Kan dia lagi dikalibrasi. Emang sama si operator, tapi mesin tersebut memang lagi dikalibrasi. Gitu, paham nggak sih maksudnya? Paham nggak guys? Oke, ya. Mungkin sebelumnya pas tutorial di kasonya kalau kayak gitu nganggur ya.
gue apa namanya izin lurusin ya, emang apa mungkin beberapa asisten mungkin banyak ada yang keliru beberapa ya. Jadi pas di setup mesin itu mesin pun bekerja gitu loh. Contoh bisa kalian tulis di sini pekerja misal setup mesin, dan mesin di sini mesin di setup gitu loh, ya kan, mesin di setup gitu, lagi dipersiapkan kayak gitu. Nah, habis itu kan kalian jangan lupa ya, ada lambang-lambangnya nih di sini nih. Ada waktu menganggur, independen, dan kombinasi. Nah, kalau misalkan dia ini kalian langsung di SS aja, guys. Kalian ada gak gambar ini? Kayak gambar kayak gini ya? Atau search di Google aja gak sih dapat? Kayak gimana? Kalian punya gak? Oke, oke, oke. Ya, nanti tinggal di SS aja. Terus nanti caranya gini ya guys ya, jangan di kemarin lihat beberapa orang yang kayak bentar, contoh kayak gini nih. Oh nih, kayak gini. Gue kemarin lihat beberapa orang yang kayak pakai ini, kayak yang disisipkan di sel gitu loh, kayak itu kan di sini kan tuh. Nah, dia kan jadi kayak jadi aneh gitu kan jadinya. Jadi di manual aja ya guys ya, ininya apa namanya, nyesuainnya manual aja. Nanti pas kalian misalkan pindahin ke Word kan tuh pasti ya, pasti bakal berantakan gitu. Tapi kalau pasti bakal berantakan kalau misalkan kayak gini di Word. Jadi nanti kalian masukinnya terpisah aja dan kalian rapiin lagi tentunya. Tapi kalau misalkan kalian ada cara di mana nanti pas kalian masukin ke sini itu horizontal dan penuh kayak gitu, bagus, nggak apa-apa, itu juga boleh kok. It's fine. Oke, jangan lupa ya ininya ya, lambang-lambangnya jangan salah. Kalau nanti kan keduanya bekerja nih, operatornya lagi nge-setup mesin dan mesinnya memang lagi dikalibrasikan, lagi di setup. Berarti pakai yang ini nih, yang bawah yang putih kombinasi. Nah, paham lah ya itu ya. Oke, habis itu sampai kalian paparin bahasanya, jangan kayak gini ya guys ya. Bahasanya jangan kayak gini lah ya. Lebih apa namanya? Lebih diformalkan lah ya bahasanya. Jangan mesin di setup gitu. Mesin sedang dipersiapkan atau di setup atau dikalibrasikan untuk melakukan produksi kayak gitu. Operator sedang mengatur atau mengkalibrasikan mesin agar ukuran sesuai untuk tahap produksi kayak gitu. Paham ya? Bahasanya lebih diformalin lagi, jangan cuma kayak gini. Jangan cuma contoh kan kita. Jadi mungkin bahasanya agak informal. Oke, juga kemarin mungkin kalian udah dikasih tahu ya, waktu menganggurnya itu kapan, apa namanya, waktu menganggur gimana cara dapetnya, tinggal kalian cobain aja kapan dia menganggur gitu. Nah, terus apa namanya, ini salah nih berarti nih. Nah, sama juga tinggal dijumlahin aja. Habis itu apa namanya, waktu kerjanya yang mana, waktu kerjanya ditambahin lah waktu dia pas dia bekerja gitu loh, selain yang ditambahin semua selainnya waktu menganggur. Tambah nih karena tadi salah kan ya. Oke, nah waktu normalnya 26 karena dia menjumlahkan waktu menganggur dan waktu kerja. Jadi waktu normal kalian itu harus sama dengan durasi video gitu. Kalau waktu normalnya nggak sama dengan durasi video, ya bisa aja sih ya, siapa tahu videonya lama nggak ngapa-ngapain dulu gitu kan, bisa. Tapi ya itu pun harus apa namanya, kalian perhatiin lagi gitu. Karena seharusnya sama dengan durasi video yang kalian dapat. Nah, dan juga waktu normal itu harus seimbang. Pekerja harus 26, mesin harus 26. Jangan sampai ada imbalance, atau jangan sampai misalnya pekerja 30 detik misalnya, sedangkan mesin 26 detik doang. Lah, kok bisa gitu loh? Pekerjanya ngapain lagi gitu loh. Paham ya? Jadi waktu mereka kerja, waktu mereka melakukan di stasiun pemotongan basement ini, total ya, menganggur dan kerjanya itu harus sama. Kayak gitu. Oke? Lanjut kita ke waktu baku. Nah, waktu baku ini kalian lakukan dengan menggunakan allowance. Nah, allowance caranya adalah kalian kan udah ini ya, udah paham lah ya di ergo berapa itu? 2 ya? 2 sih? 1 ya? 1 kalau nggak salah sih. 1 allowance. Nah,
Caranya adalah kalian dapat dari waktu normal, habis itu kalian kali 1 tambah nilai kelonggaran total di sini. Nah, kelonggaran total dapat dari mana, Bang? Dapatnya dari kalian lakuin wawancara. Contoh di sini Radit operatornya, pekerjanya. Berarti kalian wawancarain Radit. Nah, kita tuh pakai faktor kelonggaran Westinghouse. Jadi sebagai berikutnya bisa diakses ya. Sok diakses saja. Nah, jadi bisa contoh nanti kalian tanya tenaga yang digunakan eh, tenaga yang digunakan itu berapa, sikap kerjanya apa. Nah, itu semua subjektif ditanyakan kepada si operator kayak gitu. Oke, kecuali mungkin di keadaan temperatur tempat kerja, di mana itu kalian harus melihat data lingkungan fisik kalian. Oke, dan juga keadaan lingkungan yang baik itu juga apa namanya, kalian lihat lagi juga dengan lingkungan fisik kalian juga. Paham ya? Jangan lupa kalau kelonggaran untuk kebutuhan pribadi tuh beda buat cewek ataupun cowok. Siapa tahu nanti pencetakan operatornya cewek ya. Gak tau, gue kurang tahu juga sih, gue lupa soalnya maaf. Siapa tahu kalau cewek tuh jangan lupa kalau kebutuhan pribadinya beda. Oke? Jadi jangan salah lihat gitu loh. Perhatiin benar-benar, oke? Nah, setelah dapet lah tuh, langsung kalian masukin ke rumus. Dimana rumusnya tadi kan gue jelasin ya. Nah, 1 tambah total allowance ini itu adalah rumus emang dari teknik pengambilan allowance menggunakan metode Westinghouse. Itu emang udah rumusnya. Jadi kalau misalkan nanti kalian di sidang ditanya kenapa bisa ada rumus 1 tambah total allowance di sini, total kelonggaran, ya Bang, itu karena emang rumusnya kita menggunakan metode Westinghouse gitu. Lanjut kita ke persen penggunaan. Nah, persen penggunaan ini kalian dapat dengan membagi waktu kerja dengan waktu normalnya. Karena kita mau ngelihat dari selama pekerjaan ini berjalan, berapa persen sih hal tersebut dikerjakan oleh pekerja, berapa persen dia dikerjakan oleh mesin. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, Bang, kenapa misalkan si ini apa namanya si keduanya ini nggak add up to 100% gitu. Maksudnya mereka lebih kan ini dari 100% ya. Kenapa nggak sama dengan 100%? Karena masing-masing ini, contoh maksudnya adalah, jadi pekerjaan ini bisa dibilang gimana ya ngomongnya. Pekerjaan ini dalam satu row ini nih, satu kolom ini nih, ini adalah pekerjaan dia semua. 100% kalau dia ngerjain semua nih di sini nih. Paham nggak? Jadi bukan mereka di total jadi 100%, tapi apa namanya, mereka tuh masing-masing 100% gitu loh. Nah, berarti dari alur proses yang kalian udah paparkan di pekerja, contoh di sini, 50%-nya dikerjakan sama dia. Sedangkan kalau di mesin, kalian udah paparkan semuanya, 69% dikerjakan oleh mesin. Nah, inilah outputnya. Inilah output yang kalian dapat, yaitu persen penggunaannya. Itulah inti dari output PMM. Nah, dari sini bakal tadi kan kalau gue udah sempat jelasin kan ya di modul 5, kalian analisis. Misal pekerja lebih kecil Bang persen penggunaannya daripada mesin. Oh, berarti pekerjanya ini seharusnya ngapain lagi biar sama, biar sesuai. Mesinnya ini apakah terlalu gede gitu persen penggunaannya, jadi dia jadi kayak kelamaan, atau kayak dia jadi kebanyakan proses, ya kelamaan proses jadi kayak waktu pemotongannya jadi lebih lama gitu. Itu kalian analisis apa yang bisa kalian kembangkan dari persen penggunaan yang kalian udah dapatkan gitu. Itu guys. Mungkin untuk PMM MH juga sama ya. Bedanya dia cuma pemotongan aja. Semuanya juga sama nih. Ada yang mau ditanyain dulu guys sebelumnya? Ya. Ini gue tambahin kok. Tadi oke, nggak apa-apa. It's fine. Ada lagi gak yang mau ditanyain tentang PMM? Oke, dari Kak Ronisa cukup. Kalau ada yang lain gimana?
Paling Bang mau nanya, berarti ini nanti PMM, maksudnya sebenarnya harusnya total waktunya itu satu shift tuh sama semua ya? Iya, pasti. Di waktu normal ini harus sama semua. Oke Bang, itu aja sih. Yang lainnya cukup Bang. Oke, oke. Kenapa sama kan? Karena kalian satu video kan, satu shift. Jadi kalau nggak sama berarti ada yang salah gitu. Kalau beda sendiri dia. Oke, mungkin kalau PMM udah selesai, kita masuk aja langsung ke Hira DC. Nah, ini dia Hira DC. Jadi di Hira DC ini kalian tentunya udah dijelasin banyak lah ya. Semoga sih ini ya yang paling nangkep ya kemarin pas tutorial, karena memang dia butuh analisis yang sangat sangat komprehensif gitu, terutama dalam videonya. Jadi kalian nanti caranya adalah kalian bakal kalian bakal kalian bakal lihat video, kalian analisis tuh apa aja potensi bahaya yang kalian lihat dalam proses produksi tersebut. Contoh di sini nih udah kayak kemarin kalian juga nih, kalian udah dikasih adalah pemotongan komponen base 10. Nah, di situ terkena benda saat melakukan pemotongan, terkena pisau potongnya, pisau potong si siapa namanya? Mesin CNC router. Nah, contohnya itu konsekuensinya apa? Luka sayat atau sobek. Nah, likelihood-nya kalian dapat dari mana? Kalian dapat dari mana namanya? Dari input data kalian di sini. Di sini ya, kalian pakai yang tabel pink ya, tabel yang paling terakhir. Nah, kalian lihat tuh di pemotongan apa sih tadi? Pemotongan krodas. Misalkan pemotongan krodas tuh dia terjadi selama lebih dari 12 kali, 16 kali misalkan. Berarti dia likelihood-nya masuk ke tingkat 5. Tinggal kalian tulis ini. Severity-nya apa? Nah, kalian masih ingat kan yang dikasih given kalian itu ada yang tentang injury time loss, tentang near miss, kayak gitu-gitu. Bentar, gue coba buka mana ya. Berkas praktikan. Data given praktikan 5 shift 2. Nah, ini dia. Ini guys, yang ini nih. Kan ada near miss, first aid, medical treatment, lost time injury, dan fatality. Nah, misalkan kalau kalian masukin ke sini, kalian analisis lagi. Kalau terkena luka sayat atau luka sobek, itu masuknya kemana? Apakah cedera sedang, perlu penanganan medis yang kerugian finansial besar, atau bahkan dia sampai cedera berat, kerugian besar, gangguan produksi, atau bahkan dia nggak mungkin katastrofik ya, atau bisa deh katastrofik tuh nggak selalu harus meninggal ya, fatal tuh nggak selalu meninggal maksudnya. Bisa jadi ini terjadi ya, tapi kalau cuma luka sayat atau luka sobek ya paling parah itu menurut gua 4 gitu kan. Tapi kalau 4 pun dibilang cedera berat kepada lebih dari satu orang, berarti nggak mencukupi dong syarat keterangannya, masukin aja di 3 gitu misalkan. Nah, dapat di 3. Nah, bisa tinggal kalian kali deh likelihood kali severity untuk mendapatkan risk matrix atau penilaian resiko. Nah, dapat 15. Jangan lupa di risk matrix ini kalian warnain nih guys ya, sesuai ini nih. Sesuai matriks analisis resikonya nih. Jadi kalau misalkan dia 15 kan kalian di sini nih merah. Kalau misalkan dia 6 dia masih kuning gitu. Kalau misalkan dia 20 berarti merah yang lebih tua lagi, merah marun gitu. Nah, habis itu kalian masuk ke pengendalian. Pengendalian apa? Segitiga K3 kan, segitiga kebalik K3 kan, ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, APD. Eliminasi, dihilangin proses potongan, nggak mungkin, ya kan. Substitusi, diganti aja proses potongan jadi proses lain, atau mesinnya diganti jadi mesin lain, susah, ribet, mahal, ya kan. Kalian itu harus analisis kalian sendiri, karena kalian di sini berperan sebagai divisi HSE PT-PTI atau K3 PT-PTI. Tentunya analisis kalian nanti bakal kalian harus jelaskan atas dasar apa kalian berpikir seperti itu di laporan itu maksudnya, dan juga kalian pertanggungjawabkan di sidang. Yang bisa kalian lakukan contohnya di rekayasa teknik, berarti prosedurnya itu kalian bukan kalian ubah, kalian modifikasi. Contoh dikasih pelindung mata pisau, ini sama gak sih juga? Oh sama ya, dikasih pelindung mata pisau gitu kan. Nah, selanjutnya administrasi dikasih apa?
pelatihan karyawan dan SOP. Ini udah pasti nanti paling sering lah ya. Ini kayaknya bakal paling sering di kalian buat ya. Selanjutnya lanjut ke APD, sarung tangan. Sarung tangan apa tapi spesifikasiin bahannya ya. Kalau kalian tulis sarung tangan plastik ya gue gak bakal terima lah. Masa cuma yang ada yang kepotong sarung tangannya dan juga tangan kalian kayak gitu. Gitu. Nah, misalkan kalian nanti ketemu sesuatu yang lebih parah gitu. Kan kemarin mungkin kalian dikasih contoh di sini juga nih di shift kalian kan. Nah, di shift kalian ini misalkan dikasih contoh eliminasi dan substitusi itu hampir nggak pernah dipakai ya bang. Berarti apakah emang benar-benar nggak bisa atau kayak benar-benar emang nggak usah dipakai di praktikum ini? Belum tentu juga. Lagi-lagi tergantung analisis kalian. Jadi maksud gue adalah apa sih potensi bahaya yang bisa dihilangkan atau disubstitusikan. Contoh, ada kalian ngeliat nih, sama mata kalian jeli banget dan kalian ngeliat, oh ini ada kabel melintang di jalur produksi. Itu bisa konsekuensinya tersandung, ya kan, orang tersandung. Nah itu eliminasi, itu harusnya eliminasi bisa dong. Ngapain kalian substitusi, ngapain kalian pakein APD kan, itu jadi kayak nggak jelas lagi lah gitu menurut gue. Nah jadi maksud gue adalah kenapa gue ngomong tadi adalah benar-benar diperhatikan gitu, benar-benar dianalisis, karena eliminasi dan substitusi itu bukannya nggak mungkin dipakai, bisa, asalkan hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan atau mengganggu proses produksi. Itu aja. Oke, meskipun kita mau mengutamakan keselamatan, kita juga harus megang gimana proses produksinya tersebut berjalan gitu. Kalau kita ngubah proses produksi itu bakal jadi gangguan finansial. Logikanya kayak begitu. Oke, tapi kalau misalkan potensi bahaya tersebut enggak mengganggu proses produksi atau misalkan enggak membutuhkan finansial yang besar, udah hilangin aja. Gak penting itu berarti. Ya. Lanjut ke, jadi kalian sebenarnya pasti udah dibilang ya, kalau contoh di masing-masing aktivitas itu kalian minimal ngasih 2 potensi bahaya kalian identifikasi, minimal ya, lebih pun nggak apa-apa gitu, minimal kalian ngasih 2 gitu. Nah kalau misalkan contoh nanti di sini nih guys, nih, di pemotongan multi holder kan kalau di CA sama di Universal Adjustable Holder kan apa ya, mirip-mirip ya, dan di pemotongan tuh cuma satu komponen, nanti di pencetakan cuma satu komponen kayak gitu maksud gue. Nah buat di pemotongan di multi holder kan tuh ada 3 ya, ada apa ya, ada base stand-nya, ada storage, holder nggak salah namanya apa gitu lupa. Nah 3 ini kan di sini nih, 3 ini di sini. Nah, masing-masing itu harus 2 ya kan, dan usahain jangan sama ya, kayak ya jangan sama deh pokoknya, bukan wajib jangan sama. Paham gak maksud gue? Jadi contoh di sini kan mereka bertiga pakai CNC ya, 3 komponen ini pakai CNC kan. Nah misalnya yang pertama di sini terkena mata pisau, nah di sini terkena mata pisau lagi, jangan gitu. Kalau kalian kayak lah tapi apa lagi bang bahayanya, nah kalian kan udah diajarin kan ya kategori bahaya itu ada 4 atau 5 ya nggak usah, 5 sorry. Ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, bahaya mekanis, dan bahaya ergonomis. Nah kalian lihat aja tuh, misal contoh meja kerjanya si penghalusan nggak ergonomis, banyak barang-barang, atau contoh dia berdiri terus pegel gini-gini, boleh kayak gitu, itu nggak apa-apa. Usahain beda, jangan sama, meskipun prosesnya sama, meskipun kegiatannya sama, setiap aktivitas tuh gue mau ngeliat beda potensi bahayanya. Oke? Dan misalkan contoh kayak di sini nih, di finishing itu nanti kan kalian langsung gabung ya, langsung aja tuh finishing, proses finishing pada komponen base stand dan maksud lagi sih kodas nah, itu kan digabung ya 2 komponen ya. Ya gue mau ngelihat ini wajib kalian jangan cuma 2, karena ini udah 2 komponen kan digabung di sini, ya 3 lah minimal, bisa kok, banyak kok bisa kalian analisis gitu. Bahaya mah pasti ada kalau kalian benar-benar lihat gitu loh. Sekecil apapun itu juga termasuk bahaya guys. Hal apapun yang ngebuat si orang ini nggak fokus sampai dia bisa jadi
ngebuat defect, ngebuat ngebuat defect atau ngehilangin fokus dia, itu termasuk bahaya. Jadi bahaya tuh banyak jenisnya. Lagi-lagi lebih analisis lebih baik, analisisnya harus lebih baik lagi gitu untuk mengidentifikasi bahaya. Oke? Mungkin udah sih kalau dari Hira DC ya. Ada yang mau ditanya dulu gak untuk Hira DC, guys? Ya? Oke. Kalau yang lain gimana? Selain Karunisa? Cukup juga, Bang. Cukup ya? Oke lah. Cukup mah. Oke, gampang kalau Hira DC. Ya agak repot aja lah nganalisis videonya karena lama ya. Terus habis itu misal kalian dapet nih di sini ada 2 nih. Kalau misalnya inilah. Nah, kalian lihat nih siapa yang risk matrixnya paling besar. Contoh di pemotongan. Komponen base 10, risk matrixnya 15, dia paling besar. Berarti dia bisa dibilang top eventnya lah. Sesuatu yang bisa dibilang prioritas untuk kita perbaiki. Nah, berarti potensi bahaya inilah yang kalian pilih sebagai hal yang kalian analisis di FTA. Nah, FTA itu sebenarnya kalian juga pasti dijelasin ya. FTA itu bakal menganalisis top event. Top event kalian taruh sini nih di atas. Nah, habis itu bawahnya kalian bakal menganalisis penyebabnya itu apa aja. Pertama, kalian bakal menganalisis penyebab tersebut berdasarkan yang tadi gue udah bilang, 5M 1E. Ada machine, material, method, man, money, and environment. Itu harus kalian analisis dari ke-6 berarti 6 faktor besar tersebut. Nah, dari situ baru turun lagi apa lagi kayak gitu. Apa misal contoh di mesin itu bisa jadi karena pisau cutting packaging yang tumpul, sensor eye apa nih baca gua kata sensor iMac atau sensor kemasan yang kotor. Nah, itu bisa disebabkan oleh kurang dibersihkan secara berkala dan blablabla. Nah, itu kalian benar-benar analisis lagi penyebab akar masalahnya tuh apa. Nah, jangan lupa di sini ada beberapa simbol yang kalian gunakan di FTA. Top event itu yang kotak. Yang kotak sini nih, top event itu yang kotak. Faktor ini juga bisa dibilang top event. Habis itu ada, bisa lihat di sini nih, ini basic event. Basic event itu adalah kejadian dasar yang tidak membutuhkan analisis lanjutan. Ya, contoh adalah misal di sini yang kejadian dasarnya adalah defect bawaan supplier. Nah, itu kan udah urusan supplier ya. Itu udah kejadian dasar yang udah nggak bisa, bukan urusan kita lagi bisa dibilang. Ya kan, bukan urusan produksi PT-PTI lagi. Karena itu udah masuk ke supply chain. Kan udah beda hal lagi. Nah, selain itu juga kalian harus perhatiin gate OR. Gate OR. OR itu maksudnya adalah, yang ini ya. Itu adalah maksudnya adalah top event ini bisa disebabkan antara mesin dan materialnya. Di mesin bisa disebabkan antara pisau cutting packaging tumpul dan hasil pengkodifikasi produk tidak sempurna gitu. Sedangkan kalau gate N berarti mesin dan material harus benar-benar bekerja sama untuk menyebabkan top event tersebut terjadi. Kayak gitu. Paham ya? Kalau OR itu bisa satu sendiri nih masing-masing nih bisa nyebabin top event ini. Sedangkan kalau N harus dua-duanya berkejadian untuk menyebabkan top event. Kayak gitu. Nah, please jangan salah. Misalkan kalian bilang, jangan sampai kalian salah di mana kalian bisa ngomong, iya bang, ini basic event karena kejadiannya udah nggak bisa dianalisis lagi. Yakin? Itu kan masih urusan produksi PT-PTI. Bisa seharusnya kalian analisis lagi. Kan bisa begini. Nah, kalau misalkan kalian bisa bilang alasannya bisa jadi itu masih bisa dianalisis, tapi datanya kita nggak punya bang, datanya nggak sufficient buat kita analisis. Nah, itu kalian pakai undeveloped event yang diamond ini, belah ketupat. Karena itu kejadian yang belum berkembang sehingga tidak perlu mencari penyebab kegagalannya karena tidak tersedianya informasi. Karena informasi yang kalian dapatkan sekarang itu belum cukup untuk menganalisis kegiatan tersebut. Dia bukan basic event, dia masih bisa asal dianalisis. Tapi karena data kita terima tuh nggak cukup, belum sufficient, itu berarti termasuknya ke undeveloped.
Paham ya? Apa ada yang mau ditanyain dulu untuk FTA? Benar-benar kayak bisa kayak sebab akibat gue. Jadi maksudnya kayak mesin permasalahan di mesin yang ini nih, contoh kita ngambil dari sisi ini nih, dari pisau cutting packaging tumpul. Berarti di sini dia kurangnya pengecekan mesin secara berkala oleh operator dan kurangnya jumlah tenaga kerja yang idle. Nah ini soalnya nih ada gate nih di sini nih. Ini soalnya ada gate di sini nih. Gate apa menurut kalian? OR atau N? Tuh, gate N ya. Gate N, misal gate N di sini. Nah, kalau gate OR tadi yang udah bilang loh, kalau misalkan gate OR itu berarti yang dari mesin ini nih, misal salah satunya dari kedua inilah, dia bisa menyebabkan ini langsung sendiri tanpa perlu ini terjadi, tanpa perlu ini ada. Sedangkan kalau misalkan ini N, berarti analisis kalian menyatakan kalau faktor mesin dan faktor material harus terjadi keduanya. Bisa jadi secara sekaligus gitu, secara langsung gitu. Secara sekaligus untuk menyebabkan top event itu terjadi. Itu kalau ini N. Berarti top event disebabkan oleh machine and material, bukan machine or material kayak gitu. Paham gak, guys? Oke. Lagi yang mau tanyain tentang FTA? Bang mau nanya. Ya. Kan kemarin tuh dijelasin katanya kalau misalkan kayak risk matrixnya antara sama atau apa tuh kita tuh pakai frekuensi kan. Tapi kalau misalkan frekuensinya sama, kita jadinya pakai yang urgensinya dari potensi bahayanya. Berarti tuh kalau misalkan udah ke urgensi tuh bakal subjektif ke kitanya kan. Kita mau milih yang mana kalau urgensinya atau gimana? Ya, itu balik lagi ke kalian. Kalau menurut gue sih ya, saran dari gue kalian bisa juga kan misal itu kan kalau udah likelihoodnya udah sama kan misalkan ya. Iya bang, kalau misalkan risk matrixnya enggak kan kita ke frekuensi, terus frekuensinya sama, berarti kan ujungnya ke urgensi kan bang kemarin dijelasinnya. Oh ya itu menurut gue sih bisa juga diinin sama severity ya. Kalau menurut gue ya pastinya yang tingkatnya lebih besar itu yang kita utamakan gitu. Kalau misalkan itu sama, ya itu udah masuk ke analis kalian aja, itu subjektif aja menurut gue gitu. Jadi Oke, berarti balikin ke severity kalau misalkan tetap sama baru pure subjektif dari kita ya bang sebagai betul. yang penelitinya. Oke, terima kasih bang. Oke. Ada ya guys mau ditanyain mungkin secara keseluruhan kali ya pengolahan data. Kalau udah nggak ada mungkin kita bisa masuk ke mana meh? Deadline. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ini kelompok K doang yang ngomong. Ini kelompok J dan L kemana? Ada yang mau tanya nggak? Oke, thank you. Yang lain gimana guys? J dan L terutama. Iya bang, kalau dari kelompok J mungkin cukup bang buat pengolahan data. Oke. Thank you Anas. Kelompok L gimana kelompok L? Gimana L?
Nggak ada lah, bodo amat lah. Oke lah kalau nggak ada, mungkin masuk ke pembahasan deadline dulu ya. Mungkin deadline gue mau ngebagi 3 ya pengumpulannya. Itu ada pengolahan data. Jadi pengolahan data pertama dulu ya, karena menurut gue pengolahan data di bab 1 sampai 3 ini menurut gue nggak terlalu susah ya. Bab 2-nya pun gampang kok, jurnalnya gue tahu banyak gitu. Jadi gue utamain pengolahan data terlebih dahulu. Jadi pengumpulan pertama paling terdekat dari kalian adalah pengolahan datanya. Jadi spreadsheet lah nanti kasih ke gue. Itu mau kapan guys? Sekarang Sabtu ya, tanggal 1. Kalau misalkan Senin Senin jam 3 gimana guys? Jam 3 sore maksudnya. Apakah aman ya? Senin jam 3 lah ya? Cukup itu menurut gue. Gampang kok. Senin jam 5. Adalah boleh nggak apa-apa, that's fine. Oke, Senin jam 5 ya. Kalau bab 1 sampai 3-nya kapan tuh? Ini ya. Selasa malam bisa gak? Malam banget masuk itu kayak jam 10 gitu misalkan. Gampang kok sumpah. Bab 1 sampai 3-nya mah. Bisa nyambi juga kan sambil pengolahan data. Gak mungkin selalu pengolahan data juga kan kerjanya. Gimana, guys? Iya, malam kayak jam 10 gitu. Boleh ya? Oke. Selasa jam